Tahu nih, lu belum bilang lu bela siapa, tapi kalau lu ngeliat komposisi dari si picknya Durant, apakah dia mengerti basket dari pick dia ini? Kalau dilihat All-Star itu kan sebenarnya lebih kepada entertaining. Yes. Nah gitu kan, entertaining. Gue ngeliatnya LeBron itu milih pemainnya yang entertain. Yang bisa entertain, Stephen Curry, Antetokounmpo gitu. Bahkan kalau Doncic udah pastilah dia udah seneng banget sama Doncic lah si LeBron James. Jadi pengen banget tuh. Iya. Hornets bareng Lamelo. Oke. Dia yang berantem dulu sama si Westbrook. Iya itu. Beef terus. Dia udah dapat itu alley-oop dunk, udah dapat tinggal naruhnya dia dari samping dan gitu. Wah, gila. Lalu kalau gitu kalau gampang pasangnya 1:5 deh. Gua pasang 1 di East, lu 5. Jadi kalau gua East menang, gua dapetnya 5. Bangga banget ya Bapak. Iya. What's up, Walls? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast bersama gue seperti biasa, Edo aka The Tank. Dan episode kali ini gue ditemani oleh beberapa lawyer gadungan. Bukan. Satu the problem, and satu yang buat masalah. Ini masalahnya, ini yang buat masalah. The problem and the solution. Oke. Apa kabar, Frans? Halo, bro. Mas, sehat. Gila. Makasih ya, Mas, udah masuk ke Brickhouse Basketball Podcast. Iya. Jarang lu di sini. Kenapa? Kadang-kadang gue kalau nggak pengen banget, gue nggak malas ngomong. Oh, yang punya ya? Di episode kali ini kita kan di hari Sabtu ini, yaitu kita udah tahu semua NBA All-Star Weekend akan mulai. Nah, itu di Cleveland, benar ya? Yes. Di Cleveland. Dan kita udah tahu semua masing-masing kaptennya itu ada LeBron James dan Kevin Durant. Nah, gua mau tanya dulu nih ke lu pertama, Mas. Lu kan sebagai bisa dibilang sok pengikut NBA lah. Sok pengikut NBA. Menurut lu gimana NBA All-Star tahun ini di situasi sekarang, apakah akan tetap seru seperti biasanya? Apa menurut lu, wah kayaknya dari lu lihat pembagiannya di awal sampai hari ini, aduh kayaknya kurang deh. Menurut lu gimana? Enggak, kalau gue bilang sih dengan tahun lalu akan sama. Sama kenapa? Karena gue merasanya Kevin Durant pilihannya jelek banget ya. Itu dia Kevin Durant milihnya agak bingung ya saya. Gue juga nggak ngerti nih, dia ngerti nggak sih pemain-pemain NBA? Nah, kita udah lihat nih roster-rosternya. Untuk tim LeBron itu starting five-nya ada LeBron James sendiri, lalu ada Giannis, ada Stephen Curry, ada DeMar DeRozan, dan juga Nikola Jokic. Oke, lalu ada Jimmy Butler, Luka Doncic, lalu Darius Garland, James Harden, Donovan Mitchell, Chris Paul, and Fred VanVleet. Nah, gue mau tanya ke Frans dulu. Frans, gimana menurut pick dari LeBron James? Kalau gue seperti biasa, karena gue juga salah satu penggemar LeBron James. Karbit. Gue lihat komposisi pemain LeBron tetap ya, dia selalu mementingkan pemain-pemain yang hustle, yang kuat gitu ya. Makanya waktu pertama kali pemilihan itu dia milih Giannis kan, Antetokounmpo buat jadi di timnya dia. Dan gue rasa itu bakal gimana ya, rasanya tuh bakal lebih ya jauh lah, skornya bakal menurut gua timnya LeBron akan jauh lebih dominasi kan. Wah, jadi lu langsung prediksi nih dari awal. Gua udah ya, apalagi ngeliat tim Kevin Durant tadi, The Solution udah ngomong. The Solution. Iya. Solution with money. The problem, the perantara, the solution. Iya. Jadi gua merasa LeBron James timnya akan mendominasi lah di All-Star Weekend ini tahun ini. Oke. Nah, tim Durant, Kevin Durant, lalu ada Joel Embiid, Ja Morant, Jason Tatum, Andrew Wiggins, Trae Young. Terus LaMelo Ball, Devin Booker, Rudy Gobert, Chris Middleton, DeJounte Murray, dan Karl Anthony Towns. Nah, terus ada yang diganti ya? Si Draymond Green kalau nggak salah cedera, harusnya Draymond Green masuk. Harden juga nggak main katanya. Harden juga nggak main. Nah, sekarang gue lempar ke lo. Gue nggak tahu nih, lu belum bilang lu bela siapa, tapi kalau lu ngeliat komposisi dari si picknya Durant, apakah dia mengerti basket dari pick dia ini? Durant itu sebenarnya kemarin gue melihatnya pada saat pick itu dia ada baper, Dok. Oh. Karena kemarin kelihatan lah dari mukanya, dari pick tahun lalu sama kemarin itu dia baper. Satu dia baper sama Harden. Yes. Sampai terakhir Harden nggak dipilih ya? Harden nggak pilih. Harden itu pilihan terakhir ya? Dengan dia alasannya
Gua nggak pilih karena gue butuh pemain tinggi. Pemain tinggi udah Carl Anthony Towns, ada Jokic, gila itu semua perlu siapa lagi? Gitu. Tapi yang penting gak pilih Harden. Cuma yang gue lihat kemarin Durant itu rada kesel, yang pemain Cleveland itu siapa? Jared Allen. Dia tuh pengen Jared Allen sebenarnya. Terus udah pas LeBron pilih Jared Allen, kebetulan Jared Allen yang milih pas yang LeBron. Iya. Dia bilang, I pick Jared Allen because I know you want him, kata si LeBron. Terus kata si David Durant, yeah, you did it because I want it. Because you know I want it. Gitu. Tapi gue ngeliatnya juga, sebenarnya gue nggak ngerti ya. Kalau dilihat All-Star itu kan sebenarnya lebih kepada entertaining. Yes. Nah gitu kan, entertaining. Gue ngeliatnya LeBron itu milih pemainnya yang entertain. Yang bisa entertain Stephen Curry, Antetokounmpo gitu. Bahkan kalau Doncic udah pastilah dia udah seneng banget sama Doncic lah si LeBron James. Jadi pengen banget tuh. Iya. Setim. Justru yang dipilih sama Durant itu ya selain Jokic ya yang memang reigning MVP. Jokic di LeBron. Rudy Gobert. Dia yang benar-benar All Star itu sebenarnya di LeBron semua. Semua. Ya emang pantas sebenarnya main di All Star semua. Si Sam sama si Wos dia posting di Twitternya foto-foto lagi duduk di courtside para pemain-pemain tadi timnya LeBron James yang superstar semua timnya. Benar. Nah ini kita keren itu. Yang kita lihat juga sebenarnya starting five-nya juga yang gua kaget Ja Morant sama Andrew Wiggins loh ada di situ. Gua bilang sebenarnya kalau di timnya Durant itu yang beneran All Star itu Devin Booker sebenarnya. Ya, tapi itu sih, Booker kan berkali-kali snap di All Star, gue juga nggak ngerti. Nah itu gua nggak tahu tuh Gua kenapa. bilang yang paling layak jadi starter tuh sebenarnya dibanding ya Wiggins front court sih ya, kita nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau di West itu menurut gua guardnya itu Devin Booker yang paling layak. Yes. Bahkan kalau untuk Devin Booker starternya, gua rela lah Luka Doncic kayak sekarang jadi reserve. Iya kan sebenarnya kan dia. Luka Doncic di musim ini nggak terlalu banyak mainnya karena cedera kan. Beberapa game dia ada miss. Cuman terakhir dia sempat 50 poin, 50 poin juga. Tetap. Ya. 2 game dia dari 50 poin itu gila, Doncic. Sebenarnya Devin Booker berarti kalau menurut lu setuju nggak kalau gua setuju kalau si Devin Booker gantiin Andrew Wiggins sih sebenarnya di starting five. Tapi posisinya beda dong. Nah tapi Wiggins itu front court. Nah itu dia tuh makanya yang masalah jadi. Nah Andrew Wiggins itu sejarah historinya kenapa dia kepilih itu karena dia vote paling besar karena salah satu ada artis Korea di endorse Andrew Wiggins. Jadi pendukungnya banyak yang nge-vote si Andrew Wiggins itu. Apa sih dia BTS Army? Iya. Dia kayak super junior ya. Jimin Ho gitu. Dia mau posting salah satu bajunya Golden State, belakangnya Andrew Wiggins. Jadi tolong kayak bercandaan gitu, Andrew Wiggins tolong dipilih. Gini-gini bener dipilih. Banyak yang milih aja. Padahal kalau menurut gua Andrew Wiggins itu rata-rata scoring dia di dalam pertandingan itu masih di bawah pemain-pemain yang lain gitu. Tapi dia dipilih cuma gara-gara dia pendukung. Ya sama Klay Thompson aja masih bagusnya Klay Thompson. Nah, cuma Andrew Wiggins lebih sehat aja. Ya. Nah, makanya sebenarnya menariknya kalau Andrew Wiggins itu dia kenapa sih bisa kalau menurut gue ya sampai di season ini karena menurut gue waktu itu belum ada si Klay Thompson sih belum main. Jadi menurut gue dia perannya tuh dengan Stephen Curry sangat besar menurut gue di Warriors. Jadi itu yang ngebuat ya pasti kan nggak mungkin dong salah satunya nggak cuma gara-gara vote banyak juga kan pasti vote orang-orang maksudnya nggak hanya karena alasan lu tadi karena Korea pasti kan orang-orang di sana juga ngeliat dan malah bisa juga ini orang-orang Kanada nih yang milih semua nih. Jadi tapi menurut gue ya kalau kita balik ke Golden State Warriors siapa yang harus atau yang layak main di All Star menurut gue Jordan Poole. Lu lihat Jordan Poole main itu ngerubah sejarahnya shooting all around-nya si all-nya Golden State kan saat Klay Thompson nggak ada, Stephen Curry nggak bisa tiba-tiba lahir Jordan Poole yang rata-rata poinnya di 25-an, 30-an itu gila kan. Tapi dia ada di 32. Pilihan ini kan pilihan coach ya. Tapi lu mesti tahu juga NBA itu kan sebenarnya politis juga. Bisa. Jadi memang dia kalau udah ngomongin All Star ballot pilihan yang starter mereka mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya. Walaupun banyak juga orang-orang bilang kok Klay Thompson suaranya lebih tinggi dibanding Devin Booker pada saat itu. Padahal Devin Booker jelas-jelas NBA final. Nah, cuman NBA itu soal buat bisnis juga sih. Jadi memang yang dipilih itu ya contohnya, ini paling masuk akal yang The Problem bilang tadi.
Masalahnya nih, The problems. The problems. masalahnya dengan adanya Andrew Wiggins sama kayak dulu Yao Ming kenapa bisa jadi starter ngalahin si Shaquille O'Neal. Karena kenapa? Voternya China itu luar biasa banyak. Iya, itu. Di mana-mana seluruh dunia Iya, itu. voternya China biasa banyak. Sekarang Wiggins itu bawa Kanada, bawa salah satu tim yang dibilang punya dinasti Golden State Warriors, posisinya lagi bagus di posisi 2 ya Yes. sekarang kan West. Terus kemudian ada dia salah satu army Korea, bintang Korea. Endorse dia. Udah kelar. Lo mau sejago apa yang dipilih itu dulu. Sama kalau lo bisa lihat kayak si siapa Jamoran. Menurut gue Jamoran memang lagi bagus nih. Ya. Setuju gua. Tapi kalau lo ngomong lo jujur lah, lo Jamoran sama Zach LaVine lo pilih mana? Zach LaVine. Sekarang. Iya. Sebenarnya Zach LaVine. Tapi kalau uniknya di NBA, kan awalnya tuh pemilihan dari vote kan. Ya. Bahkan musim lalu, tapi musim ini gua nggak tahu yang 50 besarnya itu siapa. Musim lalu tuh uniknya bahkan Alex Caruso aja, dia ada di peringkat 3 Yeah. West waktu di Lakers. Itu gara-gara hype-nya Los Angeles, kota Los Angeles tuh hype tentang Alex Caruso, naik langsung di peringkat 3. Bahkan lagi pemilihan dari coach, media, Reserve. jadi reserve dan akhirnya nggak kepilih. Pemilihan reserve-nya nggak Iya, ada. cuman gara-gara vote itu pengaruh tadi yang dibilang resolution politis. Ya itu. Nah, menarik nih. Makanya kalau menurut lu berdua dari beberapa nama ini yang udah masuk ke All Star, yang mau reserve atau apa, sebenarnya menurut lu ada nggak sih pemain yang pantas sebenarnya? Menurut lu berdua siapa yang pantas sebenarnya harus masuk ke All Star tahun ini? Dan tapi namanya nggak ada nih sekarang. Gua kalau dari gua banyak sih Dok. Memang pemain-pemain yang dengan statistiknya bagus, terus tapi nggak punya kesempatan dari All Star karena nggak ini ya. Ya kalau dari gua sebenarnya kalau mau itu sebenarnya Kyrie Irving sebenarnya kalau untuk dijual tuh bagus. Masih, kalau untuk Tapi kan entertain dia ya. cuma boleh setengah. Dia kan mainnya cuma setengah. Setengah musim. Maksud? Nah, dia cuma boleh main away. Ya karena nggak mau vaksin. Iya. Dia main setengah game dari Brooklyn ya. Iya. Dia hanya boleh main di away, di home. Iya. Iya. Dia karena dia ini kan dia 212 kan. Dia ada satu dua. Iya. Maksudnya ini gua lurusin dulu 212 tuh minimart ya maksudnya. Karena dia suka belanja di 212 minimarket ya. Kebetulan kan ada Baswedan buat Iya. kosannya di Kyrie Irving layak jadi All Star. Kyle Lowry layak. Kyle Lowry layak jadi All Star. Iya. Sebenarnya kalau mau ngomong yang di Miami banyak loh. Hero menurut gue layak jadi Hero. All Star. Bam. Hah? Bam. Tapi Telero hitungannya sebenarnya naik turun nggak sih untuk Ya, statistiknya? nggak konsisten. Awal-awal dong dia kayak ngegas. Dan nggak menjual. Ya, karena itu dia menurut gua pemainnya ya nggak kurang entertain ya, tapi secara fundamental basic sih juara Nah, tuh sekarang pemain. gua tanya, kan di sini nggak ada rookie nih. Yes. Rookie siapa yang menurut lo paling layak masuk All Star sebenarnya? Dan dia harus ganti siapa? Rookie? Lamelo Ball belum rookie, masih udah sophomore. Sudah sophomore. Kalau gua balik lagi banyak di Indiana Pacers tuh gua lupa siapa tuh point guard-nya ada. Evan Mobley, Cleveland. Itu juga bagus sama Jalen Green-nya Jalen Green Houston Rocket. Iya, itu juga. Ya. Masuk ke Slam Dunk Contest dia tahun ini. Tapi kan Rockets-nya kali nggak bagus. Iya. Naik turun. Naik turun. Ya tapi kalau menurut gue sih, iya nggak ada sih kalau. Russell Westbrook? Ya, nggak, dia bukan rookie, dia kelompok umur. Kalau ngeliat dari statistik beberapa game ini, ya saya sangat kecewa, jujur. Dia mainnya Kenapa? di Evergreen gitu. Evergreen ya, dia percepatan Evergreen. Enggak, dia emang ternyata udah dibungin nama A+. Tapi gue sebenarnya kalau pendapat gue tuh sayangin banget sebenarnya Anthony Davis sih. Ya maksud gue, dia sih kalau bisa dibilang pemain big man modern, ya lu mau main di posisi mana aja dia bisa shooting, bisa post-post bisa, cuman ya kita tahu sendiri kan dia di season ini awal cedera terus ya akhirnya ya mau nggak mau Iya. miss Atau All nggak, Star yang tahun menarik ini. itu sebenarnya di NBA dan Rookie Detroit siapa? Detroit Pistons. Oh, Cade, Cade, nama panjangnya gue lupa siapa. Cade, iya. The Problem. The problem, memecahkan. Itu juga jago loh. Iya. Dia kan ini first pick. Iya, first pick. Iya. Dia first pick. Ya tapi dia juga menurut gua Belum bisa bawa. iya belum bisa bawa tim, masih inilah. Emang Kalau- kalau first pick tuh nggak jago-jago sih. Iya, iya. Smith, waktu itu Benar, juga benar. bakat. Zion cedera ya? Kalau Zion nggak cedera, menurut lo layak nggak? Layak, sangat layak.
sangat layak. Jadi musim lalu tuh ada Brandon Ingram masuk, ada Julius Randle masuk. Julius Randle. Ya, Julius Randle juga loh. Iya, itu Julius Randle. Oh iya, New York Knicks. Itu lo gue lupa, Julius Randle. Gue Julius tadi malah Randle. kepikirannya si Derrick Rose. Derrick Rose sudah apa? Ya, dia sama, dia mau ikut Westbrook emang mau Evergreen Dia juga. main di selebriti kan. Dia mau main bareng Happy Ballers. Enggak, gua kira tadi Brandon Ingram yang gantiin si Draymond Green. Kan tadi di satu sisi kan si Brandon Ingram kan, ternyata si itu Spurs siapa? Di John T. Murray. Di John T. Murray sih oke. Iya. Tapi itu juga rada lucu. Spursnya juga lagi nggak naik loh. Iya. Balik lagi dari statistik kali ya. John T. Murray lagi bagus. Oke, terus sekarang nggak mau ngomongin slam dunk. Ya, kita kalau tadi ngomongin apa, tim LeBron sama tim Durant, kita udah istilahnya kita udah tutup mata lah ya. Kayaknya orang-orang akan setuju sama kita nggak sih? Nggak, pertanyaan gue deh. Menurut lo ini gamenya bakal ketat nggak? Akan sampai di atas 140 nggak? Iya. Targetnya berapa? 140 ya targetnya. Menurut gue sih akan sampai lah. Tapi nggak ketat ya? Iya nggak ketat menurut gue ya. Enggak, maksudnya kalau nggak sampai emang final resultnya di 140. Kan nggak pakai waktu. Iya, cuman maksudnya crowd-nya tuh seseru itu nggak sih? Kalau gue tuh gini, kalau NBA All Star itu kan udah jelas-jelas. Kalau nggak ada waktu ada juga ya, kalau udah kecapean nggak ada yang bisa Iya. masukin gimana ya? Iya, nggak ada kecewa nggak bisa masukin. Kan Iya. dia gini, Terus udah malam juga kan? Nah, Gore udah mesti mati lampu. Iya. Quarter doang masuk sama Bener. quarter dari stop. Nah sebenarnya kalau NBA itu kan balik lagi ke entertainment ya kan diutamain ya. Kayak kemarin Super Bowl tuh yang American football, bahkan kalau di halftime itu kan jadi hits banget. Nah di All Star tuh juga gitu. Iya. Nah di All Star NBA itu dia entertainment basketballnya yang ditunjukin. Coba kan Ya. entertainment ada dua juga, Frans. Entertainment lo mau ngeliat orang ngedang, mau nembak, 3 point, nunjukin skill, atau ketat gamenya. Nah ini menarik juga sih kalau menurut gua nih ya, jujur ya. Kalau menurut lu berdua, nih para fans-fans basket NBA itu lebih mayoritas mana sih? Lebih seneng nonton gamenya yang kayak ya udah main beneran nih, kayak game, kayak pertandingan, atau ya entertain. Ya lu banyak dunk, banyak ya 3 point apa segala, trik-trik lah apa segala dikeluarin. Menurut tuh orang-orang kita lebih seneng yang mana sih? Kalau gua pribadi ya, gua inget All Star Game tahun 2000 yang waktu dulu Vince Waduh. Carter. Charles Barkley. Kok Charles Barkley pas Iya, Gua makanya sengaja diam karena gua baru umur 5. Ya gua baru 5 tahun, tinggal di Ciledug. Nah itu ada yang ada Iverson. Nah, itu benar-benar ketat. Skor akhirnya 120-121. Nah terakhir juga sempat ada kan yang terakhir yang nembak free throw siapa tuh? Iya, si Anthony Davis. Anthony Davis. Nah itu seru. Kalau gue sih ngerasanya entertain boleh, lo saling jaganya loss gitu. Tapi once lo udah skornya deket di final minutes tuh, Ya udah harus main bener serius. ya main serius. Tapi emang NBA itu selalu gitu karakternya. Kalau dulu kan sistemnya 4 quarter kan. Biasanya di first half mainnya masih yang tawa-tawa yang itu, pas second half udah yang jaga bagus. Oke. Cari menang. Sebelum masuk ke slam dunk lo, MVP-nya siapa tuh? MVP gua. Nah, Gua sih kalau menurut gua MVP Giannis sih kayaknya. Giannis sekarang nggak ada si Anthony Davis kalau menurut gua. Nggak ketemu match up-nya. nggak ada jagain. Ya? Iya, Giannis sih menurut gua. Terus Giannis lagi outside inside-nya lagi Bagus ya? aduh, gila sih dia. Menurut gua sih Giannis. Menurut lu siapa? Tapi berarti lo meramalkannya MVP-nya dari starters ya masih? Iya. Nggak dari reserve? Nggak dari reserve gua. Gue sama Bang. Iya. Giannis sih gua. Ya lu siapa Frans kalau lu? Kalau gua mungkin ya gua balik lagi gua. Kayaknya mungkin ini salah satu performa terbaik yang akan dikeluarkan LeBron James. Mungkin tahun depan belum tentu lagi LeBron James bakal main All Star. Gue yakin sih MVP LeBron James. LeBron James. Enggak sih gue bilang. Iya, Giannis sih. Giannis. Giannis tuh lucunya apa? Sorry, kok lucunya keren. Dia tuh mau main All Star, mau main apa? Gue lihat dia kayak main serius terus. Iya. Dia nggak main serius sudah maksimal. Kalau Curry, soalnya kan pasti 3 point nih, ya nggak? 3 pointnya bau All Star ya udah poinnya memantap. Tapi kalau itu West menang, kalau East menang kan? Nah, kalau Is menang, Kalau East menang siapa? Is menang ya. Booker gua. Ya, Gue David Booker gue. Itu siapa Frans? Lo kalau lo ngomong Giannis kan artinya lo yakin banget West menang. Yes, Tim yakin. LeBron menang dong. Benar. Tapi kalau gua kalau yang menang ternyata kan bisa jadi underdog nih, katanya. Gue David Booker. Gue juga landing. Setelah dia tadi step back
traveling. Ya agak kan. Mungkin dia bisa jadi MVP. Kenapa gue bilang Joel Embiid? Karena mungkin dia yang di sini pemain big tapi pointernya bisa poin lebih banyak. Karena dia bakal banyak dapat menit pasti main. Yang pegang coachnya siapa ya sekarang ya? Coachnya itu Eric Spoelstra ya. Dari Udah langganan lah ya. Yes, itu sih udah ya the best sih dia. Eric Spoelstra sama nggak mungkin coachnya lagi. Monty Williams si Phoenix Suns Monty ya itu Williams pantas lah itu. Itu kalau gue bilang tuh dulu Charlotte Bobcats yang sekarang jadi Ini. Charlotte Hornets ya. Itu kesalahan paling besar. Jadi New Orleans ya. Yes. Itu kesalahan besar tuh mencat Monty Williams. Si Monty Williams. Monty Williams tapi terakhir waktu di New Orleans head coach juga ya? Head coach. Cuma kan dia kalah di West semifinal ya. Ya sekarang dia jago banget. Oke dong. enak banget lihat. Oke, sekarang kita ke kategori-kategorinya. Yang pertama ada slam dunk yang kita udah tahu, terus ada 3 point sama ada skill challenge. Oke, slam dunk itu pesertanya ada Cole Anthony dari Orlando Magic, Juan Toscano Anderson dari Golden State, lalu Obi Toppin dari New York Knicks, dan yang terakhir rookie Jalen Green dari Houston Rockets. Gua Obi Toppin sih kalau gue. Obi Toppin nih. Obi Toppin musim lalu juga udah main di Slam Dunk. Di dalam kontes ya. Tapi gua kayaknya ada beberapa nama harusnya Jamoran masuk sih kalau menurut gua. Jamoran. Cuman Jamoran itu bukan yang Nggak style ya. Dia memang high flyer lah. Ya, saya flyer banget. High flyer, tapi dia bukan tipe-tipe yang kayak Zach LaVine yang memang. Sebenarnya kalau gue lihat ya, Zach LaVine juga sebenarnya skillnya itu sama Aaron Gordon, jauh bagusan Aaron Gordon loh kalau Skill dunk contest ya? Iya. Iya sih, kalau iya, itu ya. cuma lebih enak dilihat si Zach LaVine karena dia melayang-layang kan. Yes. Sementara si Aaron Gordon kan pada saat itu 2016 itu kan dia Dia sih yang behind the back ya? Yang justru yang itu kalah ya? Iya. Yang dari bawah ya? Iya. Terus kedua kan kalah juga sama pemain Miami Heat. Iya kan yang sekarang jadi siapa tuh namanya itu kan. Dia bilang kan gue 2 kali dirampok tuh katanya. Iya, dia bilang. Jadi walaupun skillnya susah tapi nggak enak dilihatnya. Lu coba lihat aja Zach LaVine terakhir itu kan yang dia juara kalahin Aaron Gordon kan dia sebenarnya cuma dari free throw. Kayak Jordan. Iya, tapi ini behind the leg dari free throw. Iya itu ya. Ya beda sih itu ya. Jadi si fotografernya juga enak fotonya. Kok ada hangingnya ya di atas ya? Iya sih harusnya sih. Menurut gue di situ yang gua agak kecewa adalah Michael Bridges apa itu? Michael Bridges dari Phoenix Suns ya? Ya, gua bukan dari Charlotte Hornets bareng Lamelo. Oke. Bridges yang berantem dulu sama si Westbrook. Iya itu. Beef terus. Dia udah dapet itu alley-oop dunk, udah dapet 3 narongnya dia dari samping deng gitu. Wah gila. Lalu setuju gak kalau NBA All Star ini slam dunk contest-nya mesti digabung sama professional dunker kayak sekali-sekali. Jordan Ganon. Iya maksudnya gini. Kalau lo lihat dari skillnya itu kan sebenarnya pemain NBA untuk skill dunk itu kan nggak sebagus profesional. Nggak se-stylish itulah. Mungkin suatu waktu bisa digabung sama profesional dunker ya. Seru sih, cuman kalau itu sih menurut gua hasilnya udah kelihatan. Kalah juga ya. Atau mungkin ya perwakilannya nggak usah banyak-banyak. Iya. Yang memang atau bener, eksibisi. Yes, eksibisi the best-nya bener-bener ya kayak 2 lawan dari NBA, 2 dari yang profesional dunker. Seru tuh kalau itu. Seru. Skill challenge masih menggunakan format front court sama back court. Yes, di ini ada 3 tim dia. Ada tim Cavs, tim Antetokounmpo sama tim Rooks. Nah, tim Cavs tuh ada Jared Allen, Darius Garland sama Evan Mobley. Tuh dari tim Cavs. Terus tim The Brothers nih, Allen Antetokounmpo, Giannis dan juga Thanasis. Nah, tim Rooks tadi yang udah lu sebutin tuh ada Kate Cunningham, Scottie Barnes dan John Giddy. Seru sih formatnya kayak gini. Gua kecil deh. Yang menang backcourt atau front court? Gua rasa front court aja deh. Sebenarnya ditentuin sama 3 point terakhir ya. Iya sih itu makanya. Giannis ya tim Rock sih gua kayaknya. Tim Rock ya? Iya tim Rock sih kayaknya. Oh jadi nanti yang berkompetisi 3 tim itu? Iya 3 tim ini. Jadi siapa yang paling cepat dari 3 tim itu? Tim ini. Gua sih tim Rock.
Tapi seru-serunya skill challenge ya, ternyata belum bisa mengganti slam dunk contest ya. Kan dulu kan skill challenge itu muncul itu gara-gara slam dunk contest dianggap udah itu doang kan. Terus sempat diganti format, dia buat kayak undian gaya Dr. J. Itu ya masih Dr. J, ternyata nggak kena juga. Sampai Vince Carter datang dan berubah segalanya. Masih juga. Masih terlalu hype. Lewatin pala orang terbang. Ya, itu berubah segalanya. Oke, terakhir nih, seru juga nih. Kalau gue sih seru juga sih ini yang 3 point. Ada Desmond Bane, Luke Kennard. Sorry, gue sebutin ya timnya. Desmond Bane tuh dari Memphis, Luke Kennard dari Clippers, Zach LaVine, Chicago Bulls, CJ McCollum. Tapi dia terakhir udah Pelicans ya sekarang. Oh iya. New York Giants. Ini New Orleans Pelicans. Oh iya. New Orleans Pelicans ya. Gue ingetnya New Orleans Hornets. Terus Patty Mills, Brooklyn, lalu Karl Anthony Towns, Timberwolves, terus Fred VanVleet, Raptors, dan yang terakhir Trae Young. Oke, waktu itu juara sebelumnya siapa ya? Berarti 2020 berarti deh, NBA All Star 2020. Tapi kan maksudnya mainnya 2021. Ya, Stephen Curry. Nah, ini dari 8 ini, gua jangan bilang yang menang dulu. Menurut tuh ada yang nggak pantas nggak sih? Itu big man Si Karl Anthony Towns ya. Tapi statistiknya emang bagus ya di 3 point contest. Gua nggak usah ngedrive. Gua ngerasa si Jamie Cullum bukan pure shooter ya. Kalau gue bilang si Jamie Cullum ya, dia lebih mid range-nya lebih bagus kayaknya dibanding 3 point ya kalau si Jamie Cullum. Si Jamie Cullum tuh tipenya kayak DeMar DeRozan sih gue ngeliatnya. Maksudnya ya. Agak lemes dikit. Dia. Ya. Dia memang tipe-tipe catch and shoot memang benar. Tapi untuk persentase 3 point-nya kayaknya lebih banyak Dame ya kalau ada di Blazer ya. Ya. Tapi kan Damian Lillard kalau ngomongnya season ini kan dia banyak cederanya. Jadi Iya. season itu bawa. Oh ya, Emang. Tapi ya ini sih gue seneng si Patty Mills sih. Patty Mills juga. Tapi Patty Mills juga bukan shooter sebenarnya. Iya sih, cuman. Bukan point guard yang shooting. Nah, ya. Tapi role-nya akhirnya berubah ketika dia di Brooklyn. Di Brooklyn tuh dia banyak banget nembakin. Shooting spot ya? Spotnya bagus. Iya bagus ya. banget. Udah terima bola luar soalnya dari si guard-guardnya. Gua Fred VanVleet lah. Fred VanVleet ya? Hah? Gue sih tapi Trae Young sih. Gue teriak. Nggak, tapi dari semuanya yang shooting formnya paling bagus siapa? Shooting form? Ya, Trae Young. Trae Young itu udah mode shootingnya udah kayak Steph Curry dari bawah. Tapi kalau ngomongin shooting form sih gue kayaknya lebih ke si Zach LaVine deh. Betul. Nah, Zach LaVine tuh shooting formnya benar-benar yang Bagus, textbook lah menurut Nah, gue. cuma permasalahannya Zach LaVine itu nembak jump shot sama nembak steady-nya Beda ya? jump shot. Bagusan jump shot. Pada Sementara- saat game, in game Ya. tuh pasti dia jump shot tuh. Sementara kalau 3 point contest ini kalau udah yang masuk second round udah capek loh. Capek jump shot berapa kali lu? Iya. Hitung aja 6 kali 5 30. Kecuali Klay Thompson ya. Gue Iya. sih dari semuanya President. Iya, udah Klay Thompson udah paling enak deh. Ada Mau emang. jump shot mau enggak. Iya. Kayaknya Klay Thompson udah. Jadi gua rasa ya memang shooting formnya itu yang biasa nembak itu yang nggak ngandelin jump shot yang bakal menang sih gua bilang. Siapa aja tuh? Fred VanVleet? Jadi Fred VanVleet sama Trae Young sih. Trae Young kan nggak jump shot juga. Trae Young mungkin lebih bisa menghemat tenaganya tuh dengan shooting formnya dia. Iya sih, 3 point contest tuh bukan sekedar percentage doang sih, masalah endurance juga. Iya. Lu capek loh Iya. nembak kayak gitu terus nembaknya nggak bisa santai kan ada waktu. Ray Allen aja berapa kali menang cuma sekali kan kalau nggak salah. Terus kali. Yang 2 kali itu berarti Stephen Curry 2 kali dong? 2 kali. 2 kali. Ya tapi sebenarnya sih balik lagi sebenarnya kalau nggak ada Klay Thompson kayak kurang gimana gitu ya. Iya, Tim kontes. Oke, itu pembahasan kita untuk NBA All Star tahun ini. Semoga sesuai dengan harapan kita dan prediksi kita, ya nggak? Kita buat taruhan nggak nih? Gua gini aja taruhannya West atau East lah. Kalau itu gampang dong. Kalau itu gampang. Itu gampang. Udah, kalau gitu kalau gampang pasangnya 1/5 deh. Gua pasang 1 di East, lu 5. Jadi kalau gua East menang gua dapetnya 5. Bangga banget ya Bapak. Iya. Apa? Ya kan pur dong. Ngerti banget. Kalau ngepur 1,5 gitu, 5. Ya lah, ada Steph Curry, ada Giannis, ada LeBron. Pointer semua. Gua berharap Devin Booker aja bisa step up. Yes. Ya biar kita bisa sering lihat Kendall Jenner di lapangan ya benar-benar. Iya, iya. Siapa? Tapi yang gua nggak suka sih memang
Mudah-mudahan Lamelo jelek lah mainnya, gue gak seneng banget. Nggak enak dilihat ya nonton. Maksudnya skillful lah dibanding kakak abangnya. Iya. Cuma menurut gue kayak ngerusak kayak main basket lah, nggak enak dilihatnya. Kayak lemes-lemes ya. Kayak anak SMA. Iya, ngeliatnya Kayak anak SMA. kan kebantu postur juga sih, jadi Iya. susah juga dia, postur bagus, dribble oke. Tembakannya ada. Nah itu dia tuh formnya, tapi ya kita lihat aja nanti. Siap, thank you Mas. Thank you ya. Udah Thank you, bro. ngobrol kita NBA. Semoga seru NBA All-Star tahun ini. Thank you buat para viewers basket, subscribe. Basketball Podcast. Pasti dong, tenang, subscribe dong. Butuh duit nih. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu. Jangan lupa jam 7 malam dan jangan lupa ikutin Instagram kita terus @bricosmedia.id. Oke, ballers, see you next episode. Bye.